bulan 6 ya, Juni ya, bicara 6 Juni bicara mengenai penciptaan ulang, penciptaan kembali. Bukan sekedar tanda binatang, tapi Tuhan tuh mau menciptakan kita menjadi sungguh amat baik, Bapak dan Ibu ya. Nah, terus gini Bapak dan Ibu ya, ada yang tidak saya tuliskan di PowerPoint, saya sudah siapkan tapi hilang, tapi saya masih hafal nih ya. Lebih kurang gini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ini memasuki masa Daud, Salomo, Yusuf. Ya. Nah, ada hal yang menurut saya ini kita perlu perhatikan ya. Kita ini sedang sering menurut saya menggemakan istilah masa Salomo, masa Daud ya. Buktinya apa? Kan ada lagunya, masa Daud sedang digenapi, masa Salomo sedang terjadi. Nah, jadi saya ini lebih khusus menggumuli mengenai Yusuf gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi judulnya juga kan saya berikan ya, menerima jubah Yusuf gitu Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Karena ya di kapal itu saya lihat gini Bapak dan Ibu. Ya saya mendapat pengertian atau menurut saya itu ada 3 jubah yang kita perlu punyai. Ya mungkin kita bisa terima tiga-tiganya atau kita bisa bekerja sama dengan orang yang mungkin punya jubah Salomo, kita punya jubah Daud ya, terus ada yang jubah Yusuf mungkin seperti itu ya, karena kita kan masuk masa 6 panggilan ya, 6 panggilan, 7 panggilan, dan Daud tentara ya, Salomo raja, Yusuf penuai gitu ya, atau pekerja. Nah, tapi saya percaya ini istilahnya kita ini bisa bergumul lebih lagi ya. Kenapa? Karena Ibu, kalau Bapak Ibu ngikutin ya 6789, Ibu tuh cerita ya bahwa apa, kita atau Mahanaim lah ya, saya nggak bilang kita semua ya, tapi Mahanaim ya dikasih tambang, wah nggak jadi, kembalikan. Dikasih kapal, udah terima, kembalikan ya. Jadi menurut saya ini ada sisi yang kurang dari sisi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu janjinya atau firmannya, apapun yang dia buat berhasil. Tuh, ada ayatnya. Ya, kenapa? Karena tangan Tuhan menyertai dia. Bagaimana supaya tangan Tuhan menyertai kita? Ya. Karena saya ini ada kesaksiannya. Saya mulai dengan kesaksian dulu ya. Jadi saya tuh pernah dilihat ya, ada pendoa yang lihat saya, di atas kepala saya tuh ada cakar ya. Dan itu tuh udah mungkin katakanlah 15 tahun yang lalu lah. Saya persisnya lupa tahun berapa ya. Tapi saya ini udah berdoa pentahiran, pelepasan, yang nggak langsung hilang Bapak dan Ibu. Yang saya berusaha begini-begini. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu, pada acara 789 nih, ada yang lihat nih, saya pakai sarung tangan emas ya. Jadi sarung tangan emas itu bicara mengenai apapun yang diperbuat berhasil. Harusnya begitu ya. Tapi saya itu istilahnya nggak mengklaim semua yang saya kerjakan berhasil ya. Saya ini tunjukkan dulu kegagalannya. Saya pernah investasi saham, habis ya, gagal gitu, dan segala macam lah. Ikut pertanian, gagal juga. Ya jadi saya tuh mengerti yang artinya gagal gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi Tuhan tuh memberikan penglihatan dan peneguhan itu sehingga saya ini membangkit lagi Bapak dan Ibu ya. Dan sejujurnya tadi waktu Zoom itu saya menguatkan iman, waktu Zoom yang masuk saya sendiri nih. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya gini. Poin saya, kalau itu dari Tuhan, sekalipun Bapak Ibu sendiri, jalanin aja. Ya, minta Tuhan menguatkan, dan kita juga melakukan bagian kita untuk menguatkan diri, seperti Daud di Ziklag. Ya, saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Saya ada YouTube yang lebih khusus, judulnya itu Ujian Raja-Raja. Karena waktu itu saya lihat tuh ada 2 ujian, Abraham mempersembahkan Ishak dan Daud. Mungkin ada ujian Abraham ya, ujian Abraham itu Daud mempersembahkan Ishak, dan ada ujian raja-raja ya, seperti Daud harus melewati Ziklag dan menguatkan dirinya sendiri ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, saya cerita kesaksian lagi ya, maaf ya, saya cerita kesaksian supaya saya harap ini masih bisa menjadi berkat gitu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, di kapal itu ya, saya itu bisa melihat bahwa
terlepas dari kekurangan kita, ketidakbecusan kita yang harus mengembalikan tambang, mengembalikan kapal gitu ya. Nah, tapi kita ini sudah pakai jubah Daud. Ya, kok bisa begitu? Nah, gini, setiap kali kita ini mimpin pujian penyembahan Bapak dan Ibu, wah, langit terbuka, kuasa Tuhan turun, hadirat Tuhan turun paling kuat. Ya, ini bukan nyombong, tapi memang faktanya begitu. Ya, nah, jadi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain ketika lewat kita, ketemu kita, hebat. Pujian penyembahnya hebat. Ada yang ngikutin kita ya kalau kita pujian penyembahan ya. Dan mereka kebanyakan itu kan pendoa-pendoa ya. Pendoa-pendoa ibu-ibu penari gitu ya. Jadi memang bukan yang seperti band pujian penyembahan ya seperti apa ya. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin Jesus Culture gitu ya atau Elevation Worship gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, jadi buat mereka tuh kita ini ajaib ya, dan saya lihat kita ini juga sudah mengenakan jubah Daud untuk menghabisi Goliat ya. Ceritanya gimana? Nah, sedikit saja dari Hong Kong itu kan perjalanannya dibagi dua ya, ada Hong Kong ke Singapura, Singapura ke sekitar Selat Malaka. Nah, perjalanan pertama dari Hong Kong ke Singapura tuh ada orang Indonesia juga ya, setahu saya tuh Pak Daniel Panji ikut di situ ya. Nah, dan itu retret semacam retret lah para pendoa pria ya. Dan mereka ini katanya ya, mereka melihat juga ada naga kepala 7 ya. Dan entah gimana belum berhasil ya diikat. Dan saya bersaksi ya ketika kita perang itu akhirnya habis lah ya, diikat gitu, dikurung ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya benar-benar lihat kita ini sudah pakai yang namanya jubah Daud dan jubah Daud ya. Tapi kalau jubah Salomo, nah ini menurut saya kita ini perlu minta ya supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu misalnya punya pelayanan gitu ya. Nah, Tuhan mempertemukan dengan raja-raja, Salomo ya, donatur ya. Bapak Ibu kalau lihat ya kemarin di GWR atau di 6789 ya, didoakan, kita mendoakan para donatur tuh, konglomerat. Nah, itu golongan Salomo, Bapak dan Ibu ya. Dan saya lihat juga di kapal itu terbukti ya. Kenapa? Karena untuk tim doa bikin acara seperti itu ya, 1.600 pendoa, mereka itu dapat taburan 1 juta US dollar, jadi 15 miliar ya, hanya dalam 2 minggu ya, sekitar 2 minggu ya, itu taburannya 12 miliar, 15 miliar ya. Dan kita tuh bisa berangkat 100 orang ya, kalau dihitung, kalau kita harus bayar sendiri, itu berapa miliar ya, tapi ada Salomonya ya, yang menabur ya. Jadi mari nih Bapak dan Ibu ya, entah kita bisa bekerja seperti Salomo atau Tuhan mengirimkan Salomo ya. Seperti apa Bapak dan Ibu kalau ngikutin ceritanya Ibu Stephen ya, sudah bikin kandang yang sekian miliar gitu ya. Nah, ini golongan-golongan Salomo ya. Dan menurut saya ya, ini ada satu yang kita harus sungguh-sungguh minta dan gumuli, yaitu apa? Jubahnya Yusuf. Kenapa Yusuf? Karena apapun yang diperbuat berhasil. Sampai ketika kita dikasih kapal berhasil, dikasih tambang berhasil. Kenapa? Mungkin bisa kitanya yang bisa mengerjakan, atau Tuhan mengirimkan Yusuf profesional yang bisa kerja ya. Dan contohnya menurut saya adalah Pak Paul ya. Pak Paul itu kalau Ibu pernah dengar kesaksian Bu In, itu dipercayakan pabrik sekian ribu beres ya. Di COVID gitu ya, di otak-atik sama Pak Paul, wah selesai, biayanya ditekan, tidak usah mem-PHK, malah dapat untung teman. Nah, ini kemampuan daripada menurut saya itu, bahasa saya jubahnya Yusuf. Ya. Jadi selain bekerja, apa sih yang menjadi kekuatan Yusuf? Nah, menurut saya mimpi, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Yusuf itu si tukang mimpi ya, dan dengan lugunya diceritakan ya ke abang-abangnya, ke bapak-bapaknya, sampai
abang-abangnya marah dan mencemplungkan dia ke sumur, ya. Nah, tapi saya percaya gini ya, saya percaya contohnya apa? Kita ini perlu punya mimpi, perlu tangkap mimpi yang dari Tuhan, ya. Seringkali kita bermimpi, cita-cita kita apa gitu ya. Tapi itu belum merupakan mimpinya Tuhan buat kita. Sementara Tuhan ini menunggu nih kapan nih ya ibu-ibu, Ibu Liana, Ibu Mira, Ibu Daria, Ibu Yuzeli untuk masuk, bahasa saya tuh nyemplung ke dalam mimpinya Tuhan ya. Nah, mimpinya Tuhan tuh apa ya? Saya belum tahu semuanya Bapak dan Ibu ya, tapi saya percaya itu sangat terkait dengan jiwa-jiwa, dengan lawatan, dengan transformasi ya. Jadi misalnya salah satu contoh itu adalah mengenai, menurut saya ya, visi Indonesia Emas. Nah, menurut Bapak dan Ibu visi Indonesia Emas itu seperti apa sih? Ya, wah mungkin ada yang menjawab gini, oh kita punya banyak emas ya, seperti apa? Seperti pada zaman Salomo. Ya benar kan? Ya, pada waktu zaman Salomo perak tidak berharga. Tapi emas itu buat apa? Kekayaan itu buat apa? Apakah kekayaan itu buat hawa nafsu kita? Seperti Salomo tambah istri misalnya ya, maaf ya. Atau untuk membiayai KKR, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk mengerjakan lawatan, Bapak Ibu. Nah, kalau mimpi kita itu sama dengan mimpinya Tuhan, ya saya percaya Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan daripada mimpi-mimpi kita ya. Misalnya apa? Ya Bapak dan Ibu tanya lah ya. Oh ternyata Bu Vera disuruh buka rumah singgah misalnya ya, atau buka dapur umum. Loh, ketawanya tuh kayak Ishak gitu ya. Ketawanya kayak Sarah gitu ya. Karena kita kan mimpinya apa? Wah, mungkin mimpinya ini kita libur ya, kita apa, ibu-ibu mungkin sukanya beli tas, maaf ya. Ya mungkin gitu ya. Nah, tapi itu belum tentu mimpinya Tuhan. Nah, kita ini harus tangkap mimpinya Tuhan dan ambil sampai mimpi Tuhan itu jadi mimpi kita gitu ya. Dan saya percaya gitu ya. Ini percaya kerinduan saya atau pergumulan saya, Tuhan pasti menyediakan. Nah, saya ini ada kesaksian Bapak Ibu ya. Boleh ya saya kesaksian? Ya, saya anggap boleh gitu ya. Sekalipun tidak ada yang menyalakan mic, nggak apa-apa. Nah, tapi poin saya gini ya Bapak Ibu. Saya tuh bukan mau panjang-panjang lama-lama gitu ya. Tapi saya nggak tahu lagi kapan ada kesempatan lagi gitu Bapak Ibu ya. Tapi gini, menurut saya ini pewahyuan yang bagus gitu. Nah, jadi gini, di kapal itu kan restorannya nih, saya mau cerita mengenai mimpi ya. Jadi di kapal itu restorannya banyak ya, ada beberapa restoran yang all you can eat prasmanan, ada juga restoran yang fine dining ya, tahu ya fine dining itu mewah gitu ya, makannya pakai serbet gitu ya, pakai sendok garpunya beberapa gitu. Nah, awalnya ketika kita masuk itu kita disuruh makan di restoran yang fine dining, ya, jadi kita semua makan di situ ya. Nah terus setelah itu kan ada jadwalnya ya supaya nggak numpuk ya. Nah tapi lama kelamaan setelah 2-3 hari orang kita ini kebanyakan sukanya makan di mana? Sukanya makan buffet, Bapak dan Ibu. Yang buffet itu seperti apa ya? Seperti Hanamasa gitu ya, yang itulah ya. Jadi all you can eat ya. Awalnya saya seneng juga di situ ya, karena bebas milih, banyak pilihan ya. Tapi lama-lama saya tuh berpikir gini ya, kayaknya ini lebih menarik di sini gitu ya. Nah, saya dapat rema karena nama restorannya itu yang fine dining, namanya Dream Dining ya. Jadi makan makanan istilahnya seperti mimpi ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Kalau disingkat ada dua pilihan ya. Makan buffet banyak pilihan bebas gitu ya, sama makan fine dining yang tinggal duduk. Nanti datang makanan pembuka, makanan itu. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu ada pilihan, mau pilih yang mana? Ya, ternyata untuk orang-orang kita 105 orang itu kebanyakan buffet prasmanan. Ya, nah ini bukan salah benar sih, tapi istilahnya saya ini membayangkan ya nanti kalau di perjamuan kawin anak domba, siapa tahu ada yang makannya buffet, siapa tahu ya prasmanan.
kayak di restoran-restoran. Siapa tahu ada makanya dream dining. Nah, Bapak Ibu mau yang mana nih? Nah, jadi balik ke ini ya, balik ke kesaksian ya. Itu buat saya itu bukan sekedar apa ya, saya itu lihat gitu loh bener-bener gitu ya, bahwa itu tuh suatu poin yang penting ya. Nah, sejak saya dapat Rema itu, poin itu, saya suka makan di situ ya, di makanan fine dining itu ya. Dan ada beberapa poin yang menurut saya. Saya itu sendiri pun saya makan di situ. Ya, saya beriman bahwa apa? Saya makan sama Tuhan dan Tuhan itu memberikan mimpi-mimpi kepada saya. Mimpi apa? Mimpi mengenai Jakarta, mimpi mengenai IKN atau apapun lah, atau mengenai pasukan gitu ya. Dan saya ini percaya, ya menurut saya ada orang-orang profesional-profesional yang benar-benar dapat mimpi itu. Ya menurut saya nih, saya nggak bilang ini firman Tuhan ya, tapi menurut saya itu Lee Kuan Yew itu punya ya kemampuan seperti itu. Ya kenapa? Karena dia ini disebut bapak buat Singapura. Dia mengubah Singapura dari miskin jadi kaya, dan menurut saya itu kemampuannya Yusuf, Bapak dan Ibu, ya sampai rule the world, sampai seluruh dunia datang, ya. Dan Dubai ya, di Cina ada beberapa pemimpin ya. Dan saya berdoa untuk masuk Indonesia Emas, kita juga mengingini ya. Supaya apa? Supaya bukan cuma slogan saja Indonesia Emas, tapi setiap Bapak dan Ibu mengalami Pekanbaru Emas ya, Medan Emas, Pekalongan Emas, itu dan sebagainya ya. Setiap kota kita ini diubah menjadi emas. Ya gimana caranya? Nah, Tuhan itu ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian mengubah sampah menjadi emas. Ya, gimana? Orang-orang yang paling buruk ketika diberi makan, nah ini mereka akan berubah menjadi emas. Perjanjian itu perjanjian gua adulam istilahnya. Ya, kalau Bapak dan Ibu mungkin sering lebih dengar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nggak usah takut dengan orang separah apapun. Ya, tapi dengan kuasa Tuhan itu bisa diubah ya. Bu Panglima sering bersaksi ya, kadang-kadang ada pemimpin nih, Pastif Alfa ya, Pastor Leo ya, nggak sabar dengan orang-orang yang diberikan ya, dan Ibu Yun tuh berkata, kamu juga dulu begitu, kamu juga begitu ya. Jadi itu kesaksian bagaimana apa, bagaimana sampah itu bisa diubah menjadi emas, maka Indonesia emas itu akan terjadi. Tapi kita perlu punya jubah Yusuf, jubah pemimpi, jubah pekerja, jubah orang yang bisa merealisasikan, menggenapi janji-janji Tuhan itu menjadi kenyataan, bukan hanya mimpi doang di siang bolong, tapi benar-benar jadi kenyataan ya. Dan kemarin ini saya dapat lagu, Bapak dan Ibu. Lagunya apa? Nah ini ya Bapak dan Ibu, saya ajak ya Bapak dan Ibu, kalau mau nyanyi boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, renungkan aja ya. Jadi lagunya dari apa? Lagunya Daud ya, lagunya Daud apa? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, jadi Yusuf ada ayatnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Salomo nggak ada, tapi Daud ada, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi gimana nih supaya kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Saya percaya kuncinya salah satunya awalnya adalah hati. Hati yang seperti hatinya Tuhan sendiri di Yeskiel 36. Tuhan memberikan hati yang baru. Kapan kita punya hati yang baru? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Ada Yeskiel 36 ya. Nah, saya mau ingatkan juga Bapak dan Ibu, selain saya ajak itu supaya kita modifikasi ya, apa, kita berperang seperti Daud berperang, kita menyembah seperti Daud menyembah ya. Terus buat Salomo kita belajar. Saya percaya Salomo belajar ya, karena ada tertulis raja-raja itu menyelidiki segala sesuatu ya. Salomo berdagang, Salomo berhikmat, Salomo memerintah ya. Dan Yusuf rule the world. Yusuf memberi makan saudara-saudara. Yusuf mengampuni. Yusuf membapai ya, ada tulisannya ya, ada ayatnya. Yusuf itu menjadi bapak atas Firaun ya, di Kejadian 45 ya. Jadi ini kalau ada yang bilang Firaun tuh pasti binasa, menurut saya belum tentu ya, karena menurut saya apa? Menurut saya kalau dia anaknya Yusuf ya mungkin sama Tuhan perhitungkan juga diselamatkan. Saya nggak tahu sih ya, tapi semoga Bapak dan Ibu kita mendapat gambaran mengenai apa? Mengenai
tadi 6 sungguh amat baik, 7 sempurna, 8 bicara mengenai kekekalan, no limit, unlimited provision. Saya mengalami nggak? Mengalami waktu di kapal. Waktu di kapal kita makannya all you can eat. Yang mau makan makan 10 piring juga boleh. Ya, itu masalah all you can eat. Ya, tapi menurut saya itu baru profetik. Kenapa? Karena setelah turun dari kapal, saya belum langsung mengalami. Saya tetap harus bayar lagi ya. Saya harus mikirin nih gimana caranya bayar hutang supaya lunas. Nah, tapi itu tanda profetik Bapak dan Ibu ya. Yang kalau kita rajin-rajin menarik dari surga, nah surga itu tidak terbatas ya. Saya beberapa kali melihat itu malaikat belum bisa kerja. Kenapa? Karena mungkin pujian penyembahan kita kurang ya. Mungkin kita sudah deklarasi ya, tapi deklarasi kita ini kadang-kadang kita menggampangkan deklarasi. Oh, saya sudah deklarasi. Ya kenapa? Karena di bilangan itu dituliskan gini ya. Apa yang kau katakan di hadapanku, aku melakukannya. Jadi kadang-kadang gini ya, Bapak Ibu. Kita ini deklarasi tapi belum dihadirat Tuhan ya. Dan itu menurut saya suatu kunci ya. Kunci apa? Kalau mau deklarasi, masuk hadirat Tuhan, masuk sidang ilahi, baru deklarasi. Kenapa? Karena pada waktu itu udah surga terbuka, yang ngomong ini bukan sekedar manusia, tapi Tuhan ngomong, berbicara melalui kita, dan malaikat-malaikat bergerak. Ada perubahan, ya, seperti Yusuf, Bapak dan Ibu. Ya, oke, Bapak dan Ibu, saya ajak kita ini ya, bersuka cita, ya, Bapak dan Ibu mau berdiri boleh, gitu ya. Tapi yang penting alami sampai apa? Sampai kita dipenuhi Roh Kudus ya. Dan mungkin sebenarnya saya udah mau ini tutup ya. Tapi saya tuh merasa diingatkan gini, Bapak dan Ibu, ketika kita tahu ya tema Bride and Groom ini tema yang luar biasa ya. Setiap kita pasti mau mengalami ya. Tapi dan salah satu kuncinya kan gini ya, ketika roh Tuhan dicurahkan dari atas, maka padang gurun jadi kebun buah-buahan ya. Nah, jadi salah satu kuncinya kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yesus dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan kaget kalau apa? Kalau misalnya sekalipun kata Tuhan temanya Bride and Bloom, padang gurun menjadi kebun buah-buahan, tapi kita kok sepertinya tidak langsung, Bapak Ibu. Kita masih harus mungkin membelah laut, melewati padang gurun, mengucap syukur, tapi lakukan bagian kita dengan setia, isi cawannya, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan terpaku dengan hasilnya, ya. Tapi renungkan, gumuli, apakah kita ini sudah melakukan bagian kita dan mengisi cawan kita, ya. Dan saya percaya Tuhan pasti mau segera melakukan bagiannya, ya. Oke, Bapak Ibu, kita tutup dengan lagu itu aja ya. Oke. Bila roh Tuhan ada di dalamku, boleh unmute Bapak Ibu. Ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan berperang seperti dat berperang. Ku kan berperang, ku kan berperang, ku kan berperang seperti dat berperang. Ku kan berperang, ku kan berperang, ku kan berperang seperti dat berperang. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menyembah seperti dat menyembah, teng teng teng. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menyembah seperti dat menyembah. Ku kan menyembah, ku kan menyembah, ku kan menyembah seperti dat menyembah. Ku kan menyembah, ku kan menyembah, ku kan menyembah seperti dat menyembah. Oke, sekarang kalau mau belajar ya, belajar seperti bila roh Tuhan ada di dalamku, bukan belajar seperti Salomo belajar. Bila roh Tuhan ada di dalamku, berhikmat kita akan berhikmat seperti Salomo berhikmat. Bukan berhikmat, bukan berhikmat, bukan berhikmat seperti Salomo berhikmat. Bukan berhikmat, bukan berhikmat, bukan berhikmat seperti Salomo berhikmat. Pemerintah dan berdagang
Bila roh Tuhan ada di dalamku, kan memerintah seperti Salomo memerintah dalam hikmatnya. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan berdagang seperti Salomo berdagang. Ku kan berdagang, ku kan berdagang, ku kan berdagang dan menjadi kaya. Ku kan berdagang, ku kan memerintah dengan hikmat Tuhan. Oke, Yusuf ya, kita ganti ya. Ku kan bermimpi seperti Yusuf bermimpi. Bila roh Tuhan ada di dalamku, kan bermimpi seperti Yusuf bermimpi. Bila roh Tuhan ada di dalamku, bukan bekerja seperti Yusuf bekerja. Bukan bermimpi, bukan bekerja, bukan bermimpi seperti Yusuf bermimpi. Bukan bermimpi, bukan bekerja, bukan bekerja seperti Yusuf bekerja. Bila roh Tuhan ada mengampuni, bukan mengampuni seperti Yusuf mengampuni. Bila roh Tuhan ada di dalamku, bukan beri makan seperti Yusuf memberi makan. Bukan rule the world, bukan rule the world, bukan rule the world seperti Yusuf rule the world. Bukan berhasil, bukan berhasil, bukan berhasil seperti Yusuf berhasil. Apapun yang berbuat berhasil. Tuhan, kami percaya Tuhan, ini bukan sekedar nyanyi lucu-lucuan Tuhan, tapi ini benar-benar deklarasi pengakuan kami, kerinduan kami, jeritan hati kami bahwa apa? Semua yang dari surga itu harus turun ke bumi menjadi kenyataan. Tidak ada rencanamu yang gagal, tidak ada mimpimu yang tertunda, tetapi semua mimpimu jadi di dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mengajar, berperang, kemampuan untuk menyembah, apapun yang kami perbuat ya, buat ibu-ibu yang mungkin berdoa, ya melayani suami, masak, mengajar dan sebagainya. Semuanya jadi berhasil dalam percepatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau memberkati fellowship kami, persekutuan kami. Tidak ada rencana yang gagal dan semuanya jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan berkati berkata, Amin. 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 Mungkin ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu atau memberikan kesaksian tadi lihat apa? Atau ada? Bu Vera, Bu Zarli, Bu Mira, Bu Liana, Bu Dari, Bu Irna. Jadi dikuatin aja Pak. Yang dapetin waktu di kapal tuh yang katanya makan yang fine dining yang dream itu, wah itu jadi buat ya, khususnya saya juga punya mimpi ya, dari yang mustahil ya kalau misalnya kita imani itu seperti Yusuf Tuhan pasti ini yang penting kita yang matangin gitu ya, punya hati yang baik, mengampuni, terus kita tetap kemudian kita walaupun belum lihat ya, percayanya belum, imannya maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan, belum ada, tapi maksudnya mau seperti Yusuf bisa tetap tidak pernah hilang itu mimpinya. Iya, karena salah satu yang iblis bisa curi itu adalah iman kita terhadap mimpi itu, ya. Jadi ketika kita berhenti bermimpi, nah itu istilahnya menurut saya ini kita sudah kalah satu step ya. Jadi kita jangan hentikan mimpi itu. Jadi kita itu mimpi bisa dituliskan ya, bisa dibuat paket ya dan sebagainya. Kita buat klip dan sebagainya. Nah, mungkin saya tambahkan dikit lagi ya Bu ya. Ini kebetulan saya tadi belum sempat cerita, tapi gini ya. Mimpi itu terkait mimpi, saya ketika mengerti ada jubah Yusuf ya, kan tadi saya temanya apa, menerima jubah Yusuf. Nah, menurut saya ini salah satunya ini kita perlu bahas ya, bahas apa, baca Alkitab mengenai Yusuf ya, terus renungkan apa yang Yusuf lakukan dan baca apa? Baca menurut saya ini salah satunya biografi daripada tanda kutip Yusuf ya, orang-orang yang mengubah dan mentransformasi bangsa ya.
ya kalau Lee Kuan Yew itu misalnya ini ya bolehlah diuji ulang lah ya karena kan memang dia tuh apa belum kenal Tuhan ya. Tapi saya percaya ini bukan kebetulan. Kenapa? Tanggal 6 bulan 6 Juni itu hari lahirnya Pak Soekarno. Ya, Pak Soekarno ini biar bagaimanapun dianggap sebagai bapak bangsa Indonesia. Ya, melahirkan, memikirkan Pancasila gitu ya. Jadi saya percaya, menurut saya itu ada nilai-nilai yang baik yang mereka ini punya ya, yang ilahi, yang dari Tuhan. Karena kalau Singapura sampai jadi seperti ini kan menurut saya kan bagian dari rencana Tuhan juga gitu loh ya. Nah, jadi tadinya saya waktu di Singapura saya pengen nih doling ke istilahnya rumahnya Lee Kuan Yew. Tapi rumah Lee Kuan Yew tuh aneh ya, dia tuh tinggal di rumah, begitu dia udah meninggal katanya rumahnya harus dihancurkan ya. Jadi ada rumah abunya ya, dan ada bagian yang penting itu terkait dengan tempat dia belajar atau di mana di NUS ya. Nah, tapi karena waktu saya nggak sempat, tapi gini ya, itu saya percaya kita ini bukan sekedar, oh udah doa, terus udah selesai terima. Menurut saya ini harus banyak dikerjakan gitu ya. Jadi pelajari mungkin buku manajemen, buku profesional dan sebagainya ya, supaya itu benar-benar jadi tergenapi. Dan saya itu ada sisi lainnya, menurut saya itu sisi perangnya juga ya. Memang yang berperang itu biasanya Daud, tapi Yusuf itu tercatat mengelilingi Mesir ya. Dan menurut saya ketika dia mengelilingi ya dia ngikat-ngikat yang ngikat apa ngikat ular gitu ya. Piramid itu roh arwah orang mati gitu ya mungkin ya menurut saya. Jadi ayatnya berkata di Kejadian 13 ayat 17 Tuhan berkata kepada Abraham, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, maka aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Jadi saya percaya itu juga bagian daripada paket yang perlu dikerjakan ya. Dan mengenai mimpi ini yang peperangan ini, saya ini ada satu ada hal yang membuat saya ini agak gemes gitu ya. Gemes gimana? Nah, jadi saya itu naik kapal ya, dan di kapal ini perusahaan yang punya kapal ini dia punya dua kapal ya. Kapal yang kita ini agak tua lah ya, udah 25 tahun. Tapi kapal yang baru lebih besar, lebih mewah. Namanya apa? Namanya Genting Dream ya. Jadi dreamnya mimpi, tapi Genting itu adalah tempat perjudian sebenarnya di Malaysia ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kapal ini bukan sekedar kapal pesiar enak-enakan nih, tapi istilahnya nih, kalau kita tidak berjaga, tidak waspada, tidak berperang, itu istilahnya bahasa saya aja ya, bahasa saya naik kapal orang kaya, tapi pulang bisa jadi orang miskin berutang atau malah bahasa saya itu maaf ya kalau kasar ya, tapi kalau kasar itu istilahnya tinggal kolor gitu ya. Nah, jadi saya ini percaya kita ini harus memerangi roh perjudian gitu loh ya. Dan itu kan dreamnya juga, dreamnya siapa ya? Dreamnya iblis gitu loh. Orang tuh bangkrut atau kalau nggak bangkrut ya setor duit bolak-balik terus setor duit supaya dia ini menang ya. Jadi mengenai perjudian ini Bapak dan Ibu bisa petakan ya. Kalau saya percaya kalau Bapak dan Ibu misalnya di Sumatera gitu ya, itu pasti ada titiknya tuh ya. Katanya udah ada bandar yang tertangkap tuh. Tapi kadang-kadang itu baru cuma sifatnya itu cuma kayak apa ya? Cuma kayak oh ini menunjukkan ada hasil gitu. Tapi itu benar-benar belum benar-benar habis ya. Belum benar-benar terhentikan dan belum benar-benar tidak operasi lagi ya. Tapi kita masih bisa perang dan kita habisi Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin ada beberapa cerita yang menurut saya ini bisa menyemangati Bapak dan Ibu dalam berperang. Satu, misalnya apa? Bapak dan Ibu kalau ikuti ya, ada kasus namanya kasus 303 ya terkait Pak Ferdi Sambo katanya ya. Nah itu katanya itu terkait judi online ya. Jadi ini kan udah banyak beritanya udah beredar ya. Jadi ini kan ya saya bukan menuding siapa-siapa, tapi udah banyak beritanya Bapak dan Ibu ya bahwa apa? Bahwa itu tuh dekingan judi online itu menjadi namanya konsorsium 303 ya, dan rekening mereka itu isinya berapa? 155 triliun ya. Jadi itu baru yang ketahuan. Nah, Bapak dan Ibu nih, saya berdua nih kita punya tanda kutip keparahan yang ilahi untuk atau memindahkan yang iblis mau buat dari rekening yang orang yang apa
Haman-haman ke rekening Esther, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu nggak kemarin ya, baru sekitar beberapa hari ya, ada polisi Polwan di Mojokerto, Jawa Timur, yang apa? Yang membakar suaminya meninggal. Suaminya polisi juga. Kenapa? Karena habis gitu. Saking dia jengkelnya karena judi online. Ya, jadi katanya gaji ke-13 dipakai judi online. eh, Lalu istrinya marah gitu. Dan saya itu bukan marah dengan istrinya ya, karena menurut saya ya istrinya tuh tanda kutip ya mungkin saya mengerti marahnya, jengkelnya gitu ya. Tapi saya marah dengan rohnya, roh perjudian atau roh pembinasa keji yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu ke Singapura ya ada salah satu hotel mewah ya. Saya nggak ya Bapak Ibu pasti tahu lah ya, hotel termewah gitu ya. Nah, ini nih dibangun dengan kasino ya. Dan kalau orang Indonesia masuk ke sana free flow Bapak Ibu, mau minum apa gitu ya. Nah, tapi kalau orang Singapura masuk ke sana harus bayar 250.000. Nah, saya dengarnya itu juga jengkel. Kenapa? Karena artinya mereka ini tujuannya salah satunya um, untuk menyedot kekayaan dari Indonesia ya. Dan secara pemetaan mereka itu mengalami krismon ya waktu 98 ya, panggil apa istilahnya suhu ya atau pendeta-pendeta dari Tibet. Nah, mereka membangun gedung ya yang bentuknya itu ya, dan itu tuh kalau dibahasakan bahasa Ibrani itu 666 ya. Oke. Ya, jadi ini ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eunike. Ya, saya sedang tidak saya mendapat rema bahwa jubah itu seperti suatu fasilitas dari Tuhan yang ajaib. Ketika secara manusiawi kita tidak mampu menjadi seperti Daud, Salomo atau Yusuf, tapi karena menerima jubah, maka kemampuan itu diberikan atau dicurahkan. Hidup kita di-upgrade dan menjadi seperti yang Tuhan berikan dalam jubah itu. Ya memang jubah itu seperti itu ya. Jadi contohnya itu, dasarnya jubah itu kan kalau di Mahanaim ini sebenarnya udah banyak ya. Jadi saya nggak panjang-panjang, intinya aja untuk menjawab saja, tapi saya arahkan nanti pelajari lebih detail. Jadi contohnya Wahyu 19 ya, mempelai itu mengenakan kain lenan halus, itu bicara mengenai perbuatan baik, perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Jadi jubah itu terkait dengan perbuatan ya, di Yesaya 60, 61, 60, 61 ya, ada yang namanya jubah pujian ya. Jadi jubah itu untuk melakukan. Nah, Tuhan itu perlu berikan kemampuan itu melalui jubah. Contohnya apa? Contohnya Elisa dan Elia. Ya, ketika Elia terangkat, jubahnya tidak terangkat tapi dipakai oleh Elisa untuk melanjutkan tugasnya. Ya, ketika Elisa meninggal, nah ini mungkin masih jubahnya Elia mungkin ya, karena tidak ada tercatat yang meneruskan Elisa ya, ada Gehasi jadi kusta. Nah, tapi Elisa dikubur ya, dan ketika ada orang mati ditaruh di kuburan atau makam itu di gua itu, dia bangkit. Ya mungkin karena kuasa atau urapan dari jubah itu atau tulangnya mungkin, apapun itu. Ya, oke Bapak dan Ibu ya, silakan gali dan gumuli masing-masing. Ya, terima kasih bagi yang bagi yang sevisi dan semisi, tapi saya ini tetap istilahnya mengarahkan ya Bapak dan Ibu dari provinsi, dari kota masing-masing yang mungkin bisa lebih fast respon ya, lebih tertanam, karena saya lebih fokus dengan yang biar bagaimanapun yang istilahnya yang saya anggap mendukung gitu ya, saya anggap sevisi semisi ya. Misalnya apa, di sini ada Bu Yuzerli itu pilar ya, terus Bu Mira itu sama kita di PPJ gitu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya ya, sampai jumpa besok datang ke ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tutup. Ya.